Sebelum kita mulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Esa Kanul Alfian Karim bersama kelompok 1 ingin mempresentasikan tracking peminjaman barang berbasis mobile di Politeknik Negeri Indramayu dan ditemani teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Andre Muhammad Fajri. Saya Jennifer Lalu, Belandia. Oke, next. Latar belakang, baik, di sini pengelolaan peminjaman dan pengembalian barang merupakan bagian penting dalam manajemen aset di lingkungan, baik di institusi pendidikan termasuk di Politeknik Negeri Indramayu. Barang-barang seperti peralatan, laboratorium, perangkat teknologi, dan perlengkapan kegiatan organisasi mahasiswa serta inventaris kantor sering digunakan secara bergantian oleh mahasiswa maupun staf. Maupun dalam praktiknya, proses pencatatan peminjaman dan pengembalian barang masih banyak dilakukan secara manual menggunakan buku atau formulir kertas. Sistem manual tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan pengembalian, serta kesulitan dalam memantau status ketersediaan barang secara akurat dan real time. Next. Oke, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana merancang aplikasi mobile yang dapat menampung informasi ketersediaan barang secara real time. Lalu yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem tracking peminjaman dan pengembalian barang berbasis Android. Lalu yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan sistem mobile dengan database terpusat agar data tersinkron dengan secara otomatis. Oke, dilanjut oleh Mas Andre. Oke, tujuan dari proyek kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan aplikasi mobile tracking peminjaman barang. Kedua adalah mempermudah akses informasi melalui smartphone. Nomor 3, meningkatkan transparansi dan akurasi data peminjaman. Dan nomor 4, mengurangi resiko kehilangan aset kampus. Terus kita lanjut ke manfaat. Manfaatnya dari proyek kali ini tuh yang pertama adalah pengembangan sistem informasi tracking, peminjaman, dan pengembalian barang berbasis mobile ini memberikan manfaat signifikan bagi perguruan tinggi, khususnya dalam optimalisasi pengelolaan aset dan inventaris kampus. Sistem ini memungkinkan institusi untuk mengelola proses peminjaman dan pengembalian barang secara lebih efisien, struktur, dan akurat. Dengan adanya pencatatan digital dan monitoring, resiko kesalahan pencatatan, kehilangan barang, serta keterlambatan pengembalian dapat diminimalisir. Selain itu, sistem ini juga mendukung transparansi dalam pengolahan inventaris sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa maupun staf. Terus lanjut, ini adalah manfaatnya bagi kelompok. Manfaatnya dalam pengembangan kali ini, proyek ini dapat memberikan peningkatan reputasi dan kepercayaan sebagai penyedia solusi teknologi yang informatif dan relevan dengan kebutuhan institusi pendidikan. Pengembangan aplikasi ini menunjukkan kemampuan kelompok dalam merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis teknologi informasi secara aplikatif dan bermanfaat. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana pengembangan keahlian bagi anggota kelompok, khususnya dalam bidang pengembangan aplikasi mobile, manajemen database, integrasi API, serta penerapan metode pengembangan perangkat lunak. Pengalaman ini dapat menjadi bekal penting dalam meningkatkan kompetensi profesional di bidang teknologi informasi. Oke, kita lanjut ke flowchart dan adminnya. Bisa kita lihat dari sini adalah flowchart dari user. Sebenarnya itu adalah pertama kita mulai dengan halaman login, terus kita akan login dan registrasi. Kalau misalkan loginnya tidak bisa, maka akan gagal dan akan kembali ke halaman login. Kalau misalkan loginnya berhasil atau registrasinya berhasil, maka akan memilih halaman memilih barang, daftar barang. Terus setelah memilih, kita akan lanjut untuk mengisi form untuk data barang yang akan dipinjam. Kalau misalkan sudah terverifikasi,
Kalau misalkan tidak terverifikasi, maka akan kembali ke mengisi form. Kalau misalkan sudah terverifikasi, atau ya maka akan ya sukses untuk peminjaman barangnya. Sedangkan untuk flowchartnya admin, ini dimulai dengan halaman login. Kalau misalkan registrasinya berhasil, akan melihat status barang. Kalau misalnya gagal, maka akan kembali ke halaman login. Terus setelah kita melihat status barang, admin juga bisa melihat daftar barangnya. Setelah melihat daftar barangnya, admin juga bisa memperbarui status barang. Misalkan barang itu terpinjam atau tidak, ataupun sudah terpinjam atau sudah dikembalikan, itu bisa diubah oleh si admin. Terus yang keempat adalah menambahkan daftar antrian. Jadi mendaftarkan daftar antrian tuh misalkan kayak daftar barangnya itu bisa ditambahkan, ataupun daftar dari usernya yang ingin meminjam itu bisa ditambahkan. Terus kalau misalkan sudah, maka akan ya sukses untuk proses flowchart sistem pada kali ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah halaman loginnya user. Terus lanjut, ini ada dashboardnya admin. Bisa kita lihat itu ada dashboard, terus ada jumlah mahasiswa, barangnya, peminjaman, dan pengembaliannya. Jadi bisa diubah-ubah urutannya, bisa diubah oleh admin untuk barang dan peminjaman. Lanjut, ini adalah penambahan admin. Terus adalah halaman selanjutnya adalah menambahkan user. Jadi user bisa ditambahkan oleh admin. Terus selanjutnya adalah mengolah data barang. Bisa kita lihat ini pengolahan data barangnya bisa kita hapus dan bisa kita tambahkan kan untuk barang-barang yang akan dipinjamkan. Terus selanjutnya adalah pengelolaan data per kategori untuk memudahkan user untuk mencari kategori barang sesuai kategorinya. Terus lanjut adalah kelola data satuan dan barang. Oke, kita lanjut lagi adalah verifikasi pemohonan barang. Kalau misalkan si admin menyetujui, maka ya sudah barang itu boleh dipinjam oleh sang user. Oke, lanjut adalah verifikasi pengembalian barang. Dimana kalau misalkan sudah dikembalikan barang, maka akan ada bukti dari barang tersebut sudah dikembalikan. Oke, lanjut ke halaman berikutnya adalah ekspor riwayat peminjaman atau report. Ini belum ada itunya. Lanjut ke halaman selanjutnya adalah dashboard Ormawa atau usernya. Kita lihat kalau misalkan user itu dilihat adalah yang pertama kali dilihat adalah barang yang akan mereka pinjam. Terus lanjut ke ini adalah informasi trackingnya. Jadi itu bisa pada saat peminjam barang tuh bisa dari tanggal misalkan dari tanggal 13 sampai tanggal 20 itu bisa di tracking barangnya dipinjam sampai kapan, ada batasnya dan bisa di tracking. Oke, lanjut, itu adalah halaman informasi pengembalian bagian user. Ini adalah informasi pengembaliannya tapi bukan dari admin, bukan dari bagian usernya. Terus ke halaman selanjutnya adalah riwayat peminjaman bagian user. Ada riwayat kalau misalkan usernya itu meminjam, maka akan meminjam suatu barang di halaman ini, di aplikasi ini, maka akan ada riwayatnya untuk akun tersebut. Dan lanjut, ini adalah halaman tampilan form permohonan. Terus lanjut, ini ada formulir pengajuan barang dan usernya. Oke, lanjut lagi. Dan ini ada form atau halaman laporan pengembalian. Oke, lanjut, Cici. Ya, setelah user melakukan semuanya, nanti hasil akhir laporannya berbentuk PDF, yaitu ada laporan nama mahasiswa, unit kerja, nama kegiatan, nama barang, jumlah, tanggal, waktu, dan waktu selesai, dan status pengembalian. Oke, itu saja presentasi dari kelompok 1. Sebelum ditutup, kesimpulannya, jadi proyek kali ini untuk mempermudah proses administrasi baik ada di Politeknik Negeri Indramayu berbasis mobile dan informatif.
uh, yang dimana sudah ada berbasis website, cuman akan dilanjut berbasis mobile, yang dimana akan secara mudah dapat diinstal dan digunakan secara mudah. Itu aja proyek kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.